saya akan share tentang deep breathing ya, atau pernafasan diafragma. Apa sih yang namanya deep breathing ini? Ini adalah salah satu teknik pernafasan di mana kita mengkontraksikan diafragma, yaitu adanya itu kan di rongga dada sama rongga perut ya. Kalau kita lebih dalam bernafas dengan cara yang baik gitu ya, dengan cara yang benar, ini bisa menjadi salah satu cara meminimalkan nyeri. Kemudian misalnya kita ada teman-teman yang anxiety atau panic attack, ini juga bisa dipakai untuk meredakan, jadi kita tidak over. Kemudian kalau misalnya kita sulit tidur, ini juga bisa menolong supaya kualitas tidurnya lebih baik, mengurangi nyeri pada saat sesak nafas, dan banyak sekali manfaat dari deep breathing ini. Saya cerita dulu sedikit kenapa saya mempelajari ini. Awalnya pada saat 2016 dengan kondisi yang masih parah, saya masih kesulitan gitu untuk punya tidur yang lebih berkualitas. Jadi sulit sekali tidur, tapi nanti kalau misalnya udah terbangun, saya sulit untuk tidur kembali. Jadi durasi untuk tidurnya itu sangat pendek dan sangat tidak berkualitas, sehingga mempengaruhi kesehariannya juga jadi tidak fresh ya, tidak bertenaga, mempengaruhi banyak hal. Akhirnya saya belajar untuk beberapa metode self healing, dan ini salah satu yang saya praktekkan sampai sekarang, dan ini menolong banyak. Tapi catatannya tentu perlu dilakukan secara rutin ya. Kita nggak bisa ekspektasi kita kerjakan satu kali lalu mengubah hidup kita dengan banyak. Karena kita tahu bahwa ada the power of habit. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten akan membawa dampak yang baik untuk kesehatan kita. Nah, nanti teman-teman bisa praktek, sehari bisa praktek sesering mungkin, dan sesuaikan saja karena namanya baru belajar ya. Tapi percayalah kalau kita konsisten rutin lakukan ini akan bisa membantu kesehatan kita juga jadi lebih baik ya. Nah, caranya seperti apa? Bernafas, ambil nafasnya itu dari hidung, lalu nanti hembuskannya itu dari mulut, dan hembuskannya itu dengan lumayan tekanan ya, jadi agak kencang gini untuk keluarin nafasnya. Jadi tarik nafasnya dari hidung, lalu kemudian dihembuskan lewat mulut. Kalau teman-teman browsing, ada banyak sekali metode, tapi saya mau share satu saja metode hari ini yang teman-teman bisa praktekkan. Semoga nggak bikin pusing dan justru bisa membantu lebih sehat ya. Jadi saya kasih tahu dulu satu macam, kita sebutnya sebagai teknik pernafasan 478. Maksudnya apa sih? Jadi kita tarik nafas hitungan 7. Bukan 7 detik ya, nggak harus detik, karena setiap orang itu punya kemampuan bernafas yang berbeda-beda kan. Jadi kita nggak harus pakai hitungan detik, tapi kita menggunakan hitungan personal, bebas. Tapi tariknya dari hidung kira-kira 4 hitungan, lalu ditahan sebentar. Jadi di diafragma ini tahan kira-kira 7 hitungan, lalu nanti dihembuskan sebanyak 8 hitungan ya. Jadi 4, 7, 8. 4 tarik lewat hidung, lalu tahan selama 7 hitungan, lalu dihembuskan kira-kira 8 hitungan, nanti baru tarik lagi dari hidung. Kira-kira seperti itu ya. Kita akan mulai sama-sama, nanti teman-teman bisa sambil praktek. Dan ini bisa dilakukan juga menjelang tidur malam untuk bisa mempercepat kita itu ngantuk. Dan saya tidak akan praktekin banyak-banyak karena biasanya sudah 5-6 kali putaran saya sudah menguap dan ngantuk, dan saya rekam ini pada saat siang, jadi supaya saya nggak tidur siang-siang, jadi saya hanya contohkan beberapa kali saja ya. Mari kita mulai sama-sama. Teman-teman bisa lakukan posisi tidur lurus badannya ya, atau berdiri juga bisa, dan duduk juga bisa, tapi pastikan badannya tegak. Jadi teman-teman jangan duduk senderan begini ya, sambil begini asal gitu ya, nyender gitu, badannya nggak proper, itu jangan, karena kita kan mau mengkontraksikan diafragma. Jadi pastikan duduknya itu yang tegap. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pada saat teman-teman tahan, ada kontraksi, jadi di antara rongga perut dan juga dada di sini agak mengembung ya, karena anginnya kan ditaruh di situ dulu sebentar, ditahan. Jadi bukan ditahan di dada. Ya, kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Supaya teman-teman bisa lebih mudah melihat waktu dikontraksikan di dalam ini seperti apa sih, saya akan coba ubah posisinya jadi teman-teman bisa lihat ya menggembungnya itu seperti apa. Posisi perut biasa ya. Kita mulai. Jadi ini agak mengeras. Nah itu dia tutorialnya buat teman-teman, gampang ya, jadi bertahap saja, mulai dipraktekkan, nggak usah pusing sama hitungannya dulu. Untuk start awal, tarik nafas dulu, kemudian tahan, lalu hembuskan. Nanti kemudian kalau sudah mulai hafal, baru mulai pakai hitungan. Nah nanti kalau sudah next stepnya, kalau sudah terbiasa gitu ya, sudah semakin paham, teman-teman bisa pakai metode yang expert, yaitu lidahnya ini ditaruh di langit-langit mulut, ditaruh di atas. Jadi ambil nafasnya dari hidung tetap, tahan, keluarinya dari mulut, tapi posisi lidahnya tetap nempel di atas. Saya contohkan 2 kali ya, untuk metode yang expert ini. Ini saya tempelin di sini ya. Seperti itu. Jadi ini untuk next levelnya, kalau teman-teman sudah mulai familiar dengan metode yang biasa, nanti lidahnya bisa ditempelkan di langit-langit. Ini bisa lebih cepat, dan untuk pengalaman saya pribadi dulu ketika udah malam tapi kok susah ya untuk tidur, nah saya terapkan yang metode expert ini, sehingga hanya beberapa kali hitungan saja putaran gitu, dia udah nguap-nguap dan saya bisa tidur dengan cepat dan bisa berkualitas juga, nyenyak sampai bangun pagi dengan baik-baik saja. Nah, semoga ini bermanfaat buat teman-teman. Silahkan dipraktekkan. Kalau misalnya membantu teman-teman ada progres, silahkan berikan feedback dan juga komen di bagian bawah ya. See you di next video dengan edukasi dan juga informasi yang bermanfaat untuk kita pejuang autoimun. Bye-bye!